Film ini menceritakan tentang seorang gadis kecil yang hidup di hutan rawa. Dia bernama Kai. Sewaktu dia masih kecil, dia sangat bahagia tumbuh dengan keluarganya walaupun rumah mereka terpencil dan tidak memiliki tetangga. Di hari itu, teman Dodi yang bernama Ted mengajak untuk memancing. Namun Kai dan saudara-saudaranya yang sedang bermain di perahu ayahnya, tiba-tiba ayahnya memarahi mereka karena berani menyentuh perahunya. Mondi dan Missy langsung kabur, tetapi Kai yang memiliki badan kecil tertinggal di perahu tersebut. Ayahnya pun langsung menampar Kai hingga dia tercebur ke rawa dan ayahnya menyeretnya. Tate yang melihat keganasan tersebut mencoba berlari dan membela Kai, tetapi ayahnya yang mengalami kelainan tersebut menghajarnya. Bahkan ibu Kai yang mencoba menghentikannya tak luput dari pukulan hingga terjatuh. Di malam itu pun keluarga Kai langsung berubah total, di mana ibu dan ayahnya Kai ribut besar-besaran karena ayahnya yang temperamen menyalahkan hal yang sepele. Di paginya ibu Kai yang penuh dengan pukulan langsung meninggalkan rumah dengan membawa barang-barangnya. Kai pun sangat sedih karena ibunya selalu menemaninya. Kondisi rumah pun semakin kacau dan ayahnya semakin menggila. Semua anaknya dihajar habis-habisan hingga membuat mereka tidak tahan. Satu persatu saudara Kai kabur dari rumah. Di saat Jody, abang Kai yang paling dekat dengannya, ingin meninggalkan rumah juga, dia mencoba mengajak adiknya. Tetapi Kai yang masih kecil dan merasa nyaman dengan rumahnya, dia hanya ingin tinggal walaupun semua orang sudah pergi. Jody pun tidak bisa berbuat apa-apa, lalu dia berpamitan dengan Kai dan kabur begitu saja. Kai, anak yang paling kecil, kini hidup berdua dengan ayahnya yang memiliki kelainan emosional. Kai yang sebenarnya takut hanya bisa waspada dan berhati-hati. Di hari itu, Kai yang merasa kesepian karena semua saudaranya termasuk ibunya pergi. Dia pun mencoba menenangkan dirinya untuk bermain di rawa. Tetapi Kai yang biasanya bermain sama Jody, kini dia tersesat di rawa. Lalu Kai bertemu dengan Tate, temannya Jody. Mereka pun sedikit mengobrol dan berkenalan. Dan setelah itu pun Tate mengantarkannya pulang. Kai yang hanya bersama ayahnya, dia mulai memberanikan diri untuk meminta makan kepada ayahnya. Mereka pun mulai pergi ke desa untuk membeli persediaan makanan di tokonya Jampin. Mabel yang kasihan melihat Kai, dia menganjurkan Kai untuk pergi ke sekolah. Kai hanya diam saja, namun dia bahagia karena Mabel memberikan Kai lollipop. Di keesokan harinya, Kai memberanikan diri ke desa untuk pergi ke sekolah. Dirinya pun sempat ragu, tetapi Tom Milton memanggil Kai dan mendukungnya untuk mendapatkan hak yang sama di sekolah, walaupun dia berbeda dengan yang lainnya. Ketika di kelas, penampilan Kai yang lusuh kucel ditertawakan oleh teman-temannya. Batinnya pun tidak terima karena dunia terlalu kejam. Kai pun langsung berlari dan pergi untuk pulang. Setiap hari Kai dan ayahnya memancing di rawa untuk menjual ikan agar mereka bisa menukar bahan pokok di toko Jampin. Namun di saat ada Tate, ayahnya pun melarang Kai untuk tidak berinteraksi dengan siapapun. Ayahnya pun mengatakan bahwa dunia sangat kejam dan berbahaya. Padahal sebenarnya ayahnya tidak ingin orang-orang mengetahui kekerasan yang dilakukan olehnya terhadap keluarganya. Ayahnya Kai mulai bersimpatik dengan Kai karena dia membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Ayahnya memberikannya tas agar Kai bisa menyimpan benda kesukaannya di sana.
Lalu tiba-tiba tukang paket datang. Kai pun berlari mendatangi kang paket. Ternyata itu adalah surat yang dikirimkan ibunya. Kai pun sangat bahagia dan senang. Namun ayahnya langsung mengambil surat tersebut dan membakarnya. Ayahnya pun mengatakan bahwa ibunya tidak akan pernah kembali. Kai yang sangat rindu dengan ibunya, dia hanya bisa menangis dan mengumpulkan debu surat dari ibunya. Namun ternyata di malam itu amarah ayahnya kembali memuncak. Ayahnya pun membakar semua benda peninggalan ibunya. Dengan teganya ayahnya pun pergi meninggalkan Kai sendirian. Kai pun mulai terasa kesepian karena tidak ada siapapun di rumahnya. Dia pun mengangkat kasurnya agar dia bisa tidur di teras ditemani oleh suara kodok dan binatang di rawa. Persediaan makanan Kai pun mulai terancam. Dia memutuskan untuk mencari kerang di pinggir rawa dan menjualnya ke toko Jampin. Mereka sangat terkejut melihat kedatangan Kai yang tanpa ditemani oleh ayahnya. Kai menukar hasil kerangnya dengan bahan pokok dan Mabel yang kasihan mencoba untuk membantunya dan memberikan sedikit keperluan Kai. Sepuluh tahun berlalu, kini Kai tumbuh menjadi wanita dewasa. Dia yang introvert dan hidup sendirian membuat dia pemalu, bahkan tidak pernah berinteraksi dengan siapapun. Tate, teman masa kecilnya, sering membantu Kai mengumpulkan bulu burung yang dia sukai dan mengirimkan Kai makanan. Tetapi Kai yang pemalu tidak pernah berinteraksi sedikit pun dengannya. Suatu hari mereka yang melakukan tukar bulu di bawah pohon besar. Kai pun kepergok oleh Tate. Lalu dia menghampirinya dan mencoba berinteraksi, tetapi Kai tetap pemalu bahkan takut dengan kehadiran Tate. Namun Kai memberikan kembali surat yang ditulis Tate sebelumnya kepada Kai. Dia pun mengatakan bahwa Kai tidak bisa membacanya. Tate yang merasa kasihan menawarkan Kai untuk mengajari menulis dan membaca. Mulai di hari itu pun mereka semakin sering berinteraksi, bahkan Kai semakin penasaran dengan buku-buku yang dibawa oleh Tate. Di saat Kai berhasil membaca dengan lancar, Kai pun mengajak Tate untuk berkunjung ke rumahnya. Tate sangat terkejut dengan semua gambar hewan yang dilukis oleh Kai. Di sana pun mereka semakin sering membaca. Hampir setiap hari Tate membawakan buku kepada Kai. Kai pun mulai mempelajari buku-buku biologi makhluk hidup. Di sisi lain, ternyata semua warga mulai menggosipi hubungan Tate dengan Kai. Karena Kai yang terasingkan dianggap orang aneh dan selalu dihina. Ayahnya Tate mencoba mengingatkannya untuk tidak berkunjung lagi ke sana. Karena kedekatan mereka akan berakibat buruk dengan masa depan Tate. Namun Tate tidak peduli, dia semakin sering berkunjung ke rumah Kai hingga kedekatan mereka mengundang kesentuhan, di mana Kai, wanita introvert yang hidup sendirian, merasakan ciuman pertamanya bersama Tate. Dan di hari itu pun setelah sekian lama mereka akhirnya resmi jadian. Beberapa hari kemudian mereka selalu menikmati waktu berdua bersama. Tiba-tiba Tate mengajak Kai ke tempat kawanan burung yang sering berkumpul. Ternyata di sana Tate membuat surprise kepada Kai yang sedang berulang tahun. Kai sedikit merasa aneh karena dirinya sendiri pun tidak tahu kapan dia berulang tahun dan di rumahnya tidak ada kalender. Tate mengatakan bahwa dia melihat identitas Kai di bimbel miliknya. Setelah mereka makan kue bersama dan melihat burung yang berkumpul di rawa, pertama kalinya mereka pun mulai bercocok tanam. Satu persatu Tate melepas helai kain yang menutupi Kai, namun di saat akan mengeksekusi, Tate menghentikannya. Dia mengatakan bahwa Tate sangat sayang kepadanya. Dia tidak ingin mendapatkan semua ini terlalu mudah karena Tate selalu melindungi Kai. Di keesokan harinya Tate mulai menceritakan tujuan hidupnya.
bahwa beberapa hari lagi Ted akan berpisah dengan Kai karena dia akan melanjutkan pendidikannya di universitas. Kai yang merasa kesepian berusaha untuk menolaknya. Ted pun mengajak Kai untuk ikut bersamanya, tetapi Kai tidak ingin meninggalkan rumahnya dan bertemu dengan orang-orang asing. Di malam harinya sebelum berangkat, Ted tidur bersama dengan Kai. Kini tibalah saatnya Ted mengucapkan perpisahan dengan kekasihnya. Ted memberikan sebuah alamat penerbit, karena menurutnya semua gambar dan tulisan yang dibuat Kai sangat layak untuk dijadikan buku. Ted menganjurkan Kai untuk mencoba mengirimkan semua gambarnya ke penerbit agar Kai bisa hidup dengan hasil tulisannya dan tidak mencari kerang untuk bertahan hidup. Melihat sikap Ted, Kai pun takut kalau kekasihnya tidak akan kembali. Lalu Ted berjanji akan pulang di tanggal 4 dan mereka akan melihat kembang api bersama di pinggir pantai setelah dia pulang. Beberapa waktu berlalu setelah kepergian Ted, Kai menjalani hidup sendirian, mengarungi rawa mengingat kebersamaan bersama Ted. Tepat di tanggal 4 yang dijanjikan Ted, Kai mulai merias dirinya untuk pertama kali karena sudah tidak lama bertemu dengan Ted. Di hari itu Kai yang sudah cantik menunggu kedatangan Ted di pinggir pantai yang dia janjikan. Waktu pun mulai berlalu, tak terasa Kai ketiduran hingga malam datang. Kembang api pun mulai meledak, tetapi Ted tidak kunjung datang ke sana. Sungguh naas, kini semua perkataan Ted hanya tinggal janji. Kai merasa dibohongi karena ternyata Ted pergi selamanya meninggalkan Kai. Kekosongan dalam hidup Kai kini kembali. Betapa hancurnya tidak hanya hidupnya yang sendiri, hatinya juga hampa tanpa diisi siapapun. Beberapa tahun berlalu, Kai mencoba move on dari masa lalunya. Kai berdamai dengan dirinya sendiri. Dia sering menampakkan dirinya di pantai di tengah keramaian orang. Di sana pun ada lelaki yang meliriknya, yaitu Cass Ed Reeves. Di saat kembali pulang, Kai terkejut bahwa ada orang asing yang sedang memfoto rumahnya. Kai pun berlari dan menanyakan kepada Mabel. Ternyata orang tersebut adalah pihak pengembang yang akan membangun rawa mereka menjadi suatu tempat rekreasi. Mabel mengatakan jika rumah tersebut memang milik Kai, maka dia tidak perlu cemas. Kai hanya cukup melaporkannya ke pemerintahan agar rumahnya tidak direbut oleh orang lain. Setelah akan pulang, tiba-tiba saja Andrews muncul dan mengenalkan dirinya kepada Kai. Dia pun mengajak Kai untuk jalan-jalan bersama di esok hari. Kai mencoba mendatangi pihak pemerintahan untuk menanyakan hak atas rumah miliknya. Ternyata rumah tersebut masih miliknya yang diwariskan dari kakeknya. Tetapi mereka sudah sangat lama tidak membayar pajak, dan jika tidak dibayar, maka siapapun yang menggugat dan merebut tanah tersebut, maka Kai tidak memiliki hak apapun. Dan jika Kai ingin mengakui rumah tersebut miliknya, maka Kai harus membayar pajak yang sudah menunggak lama sebanyak $800. Kai sangat bingung. Dia mulai mencoba membuka daftar alamat yang diberikan oleh Ted. Kai berusaha mengumpulkan semua lukisan dan tulisannya untuk dikirimkan satu persatu ke alamat yang diberikan oleh Ted sebelumnya. Di keesokan harinya, Kai mulai jalan-jalan bersama Andrews. Dia pun diajak oleh Andrews ke menara yang ada di dekat rawa. Kai yang pertama kali ke sana sangat takjub melihat semuanya. Bahkan dia bisa melihat rumahnya dari atas itu. Lalu Kai mengajak Andrews ke rumahnya. Alangkah terkejutnya dia melihat rumah Kai. Ternyata Kai tidak seburuk yang digosipi oleh orang-orang. Bahkan Kai sangat jenius membuat gambar dari makhluk hidup seperti ensiklopedia. Andrew mulai jatuh cinta kepada Kai. Dirinya semakin sering mengunjungi Kai, bahkan menemani Kai menggambar untuk bukunya.
Di hari itu ternyata Kai mendapatkan surat balasan dari penerbit bahwa tulisannya diterima oleh mereka. Penerbit juga meminta Kai untuk bertemu langsung untuk membahas buku yang akan mereka produksi. Di malam harinya, Andrews mengajak Kai untuk merayakan keberhasilannya. Kai pun diajak oleh Andrews ke suatu hotel untuk melakukan cocok tanam. Setelah itu pun Andrew menyatakan cintanya dan mengajak Kai untuk menjalani hubungan yang serius dengannya ke jenjang pernikahan. Di suatu pagi setelah 5 tahun, Ted kembali pulang ke kampung halamannya dan akan menemui Kai. Ternyata di saat dirawat, Ted melihat Kai sedang asik bersama pria lain. Ted merasa kecewa, tetapi itu adalah kesalahan yang telah meninggalkan kekasihnya. Di malam hari, Ted mendatangi rumah Kai untuk meminta maaf bahwa selama ini dia hidup di luar sana tidaklah tenang karena hatinya berada di sini. Namun Ted telah membuat kesalahan yang sangat besar, telah meninggalkan Kai begitu lama. Kai tidak bisa memaafkan Ted begitu saja karena hatinya sudah sangat hancur. Di pagi hari, Kai ke desa untuk berbelanja. Di sana dia bertemu dengan Andrews. Ternyata selama ini Andrews sudah tunangan dengan wanita lain dan dia sudah dibohongi. Andrews yang panik langsung berpamitan lalu pergi meninggalkan Kai bersama teman-temannya. Kai sangat kecewa, terpukul karena semua manusia tidak ada yang bisa dipercaya. Keluarganya, kekasihnya kini pergi dan mengkhianatinya. Kai berusaha untuk tetap hidup sendirian karena dia tahu semua orang pasti akan pergi. Di suatu pagi, Kai mendapatkan kiriman dari penerbit. Ternyata bukunya telah dicetak dan siap untuk diproduksi massal. Dia pun sangat bahagia karena kerja kerasnya membuahkan hasil. Kai pun mendapatkan uang dari penerbit, bahkan semua uang tersebut bisa melunasi pajak rumahnya yang sudah tertunggak lama. Beberapa hari kemudian Kai terkejut ada orang yang datang. Ternyata itu adalah abangnya yang dulu sangat dekat dengan Kai, yaitu Jody. Jody memutuskan kembali pulang setelah melihat buku yang ditulis oleh Kai. Lalu mereka pun bercerita dan Kai menanyakan kabar ibunya. Ternyata ibunya sudah lama meninggal. Dia pun sempat tinggal bersama bibu mereka. Ibunya pernah mengirim surat untuk menanyakan anak-anaknya, tetapi tidak ada balasan sama sekali. Setelah beberapa tahun setelahnya, ibunya menderita leukemia hingga ibunya tidak bisa bertahan hidup. Sementara itu, Jody pun tidak mendapatkan kabar dari saudara-saudaranya yang lain. Jody yang kini sudah menjadi abdi negara tidak bisa menemani Kai lama-lama seperti mereka kecil. Di suatu hari, Kai pergi untuk menemui penerbit bukunya. Mereka pun sangat takjub melihat Kai yang sangat cerdas dalam menjelaskan spesies hewan yang digambarnya. Mereka pun membuat kontrak dalam penerbitan buku-buku Kai selanjutnya. Di saat kembali pulang, Kai mulai menekuni pekerjaannya yang baru dalam menggambar spesies hewan. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Andrews muncul. Dia memaksa Kai untuk melanjutkan hubungan mereka kembali, tetapi Kai menolaknya. Andrews tidak terima di situ saja. Dia memukul Kai dan akan melakukan percocokan tanam. Kai yang melihat batu di dekatnya langsung memukulkan ke kepalanya Andrews. Sesaat Andrews terkapar karena pukulan Kai, tetapi dia tidak diam di situ saja. Andrews mengejarnya hingga ke rumah Kai. Ketika pulang ke rumah, alangkah terkejutnya semua gambar yang akan dicetak sudah berantakan ditusuk oleh Andrews. Kai pun mencoba mengejar Andrews dengan batu. Beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut berlalu, ada anak bocil yang bermain di dekat rawa. Dia pun melihat ada mayat yang tergeletak. Mereka pun melaporkannya kepada kepolisian. Setelah para polisi mengecek TKP dan melakukan penyidikan, tidak ada tanda-tanda kekerasan dan pembunuhan di sana. Mereka pun menduga bahwa Andrews kecelakaan dan terjatuh dari menara.
Tetapi salah satu dokter yang mengautopsi mayatnya menemukan serpihan benang wol di jaket Andrews. Para polisi mencoba untuk mencocokkan keterangan saksi dan saudara-saudara Andrews. Mereka pun mencurigai Kay melakukan pembunuhan kepada Andrews. Lalu polisi mencoba mendatangi rumah Kay. Ternyata Kay tidak ada di sana. Setelah mereka menggeledah,nya, polisi menemukan syal dan gulungan benang yang cocok dengan barang bukti. Polisi pun menetapkan Kay sebagai tersangka dan mengejar Kay untuk dibawa ke kantor polisi. Para polisi sedikit kesulitan menangkap Kay karena dia berusaha kabur, tetapi akhirnya mereka berhasil menangkap Kay. Dia pun dibawa ke kantor polisi. Para warga yang melihat Kay dibawa polisi, mereka menghinanya dan mengatakan bahwa Kay adalah wanita penyihir rawa. Di sisi lain, Tom Milton, seorang pensiunan pengacara kota mereka, sangat miris mendengar kasus yang dihadapi oleh Kay, karena menurutnya tidak mungkin Kay melakukan hal seperti itu. Lalu Tom Milton mendatangi Kay di penjara. Dia menawarkan dirinya untuk jadi pembela Kay di saat proses persidangan. Tom Milton mencoba mengumpulkan bukti-bukti dari keterangan Kay bahwa dia tidak bersalah. Walaupun awalnya Kay sangat pemalu dan enggan berbicara tentang dirinya, namun Kay perlahan-lahan mulai menjelaskan penderitaan yang dia dapatkan. Karena sejak kecil hidup sebatang kara sangatlah sulit, ditambah lagi semua orang desa, mereka hanya mengucilkan, tidak ada satupun dari mereka mau menolong Kay kecuali Jumpin dan Mabel. Di saat proses persidangan, Tom Milton mulai menjelaskan semua tuduhan yang dilontarkan kepada Kay. Ditambah lagi, di dalam kasus ini, para penyidik tidak memiliki bukti yang konkret untuk menetapkan Kay sebagai tersangka. Di tengah proses persidangan, Jody, Tate, beserta Jumpin dan Mabel menghadiri persidangan Kay. Mereka sangat sedih karena Kay dituduh secara sepihak oleh warga dan keluarga Cass Andrews. Setelah para saksi menjelaskan semua keterangan yang mereka miliki, hakim pun mulai merunding untuk memutuskan kasus ini. Setelah beberapa saat kemudian, putusan pengadilan pun dibacakan, di mana Kay dinyatakan tidak bersalah karena kematian Cass Andrews murni kecelakaan. Para hakim dan penyidik pun meminta maaf kepada Kay karena sudah menuduh Kay sebagai tersangka pembunuhan Andrews. Lalu Kay mulai berpamitan kepada Tom Milton dan berterima kasih karena sudah mau menjadi pengacaranya. Kay pun mulai berpamitan kepada semua hadirin dan kerabat yang ada di ruangan persidangan. Setelah Kay kembali ke rumahnya, dia sangat senang karena semua gambarnya sudah dirapikan oleh Ted. Beberapa saat kemudian Ted menjumpai Kay untuk menyatakan cintanya kembali, dan mereka pun melakukan penanaman benih pisang di sana. Lalu Ted mengajak Kay untuk ke jenjang yang lebih serius. Jody beserta keluarganya pun datang ke rumah mereka untuk menghadiri acara pernikahan Kay dan Ted. Mabel yang sudah menganggap Kay sebagai anaknya sendiri turut bahagia dengan pernikahannya. Kay dan Ted melanjutkan penelitian mereka untuk menerbitkan buku-buku tentang makhluk yang ada di rawa. Tak terasa pun mereka sudah beranjak tua, menikmati waktu bersama di rawa tersebut sembari meneliti semua makhluk hidup. Beberapa tahun berlalu, Kay menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggalkan Ted sendirian. Setelah itu, Ted mulai mengemasi barang-barang peninggalan almarhumah istrinya. Ted menemukan buku catatan hidup Kay di mana setelah Ted membaca buku tersebut, dia menyadari bahwa pembunuh Andrew sebenarnya adalah Kay. Lalu Ted mengambil kalung yang dimiliki Andrew untuk membuang ke tengah lautan, dan setelah itu pun filmnya tamat. So, thank you buat kalian semua yang telah menonton film ini. Ulangin ya. So, terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton review film ini. See you in the next videos and bye-bye.